Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wajilwan, NIM 1914125, jurusan Ekonomi Syariah A, asal Universitas UN Sultan Mauna Hasanuddin SMH Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pasar modal syariah dengan dosen pengampu Dr. Syaiful Bahri SAG MM. Baik, untuk yang materi pertama yaitu sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Pada awalnya, pertumbuhan pasar modal di Indonesia secara resmi diawali dengan terbitnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keberadaan undang-undang tersebut menjadi pemicu munculnya beragam produk investasi di pasar modal di Indonesia, termasuk efek syariah dan pasar modal syariah. Di Indonesia lalu instrumen pasar modal syariah telah hadir pada tahun 1997, yang mana peluncuran dana reska syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reska Investment Management, di mana Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reska Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII pada tanggal 3 Juli 2020. Dibuatnya JII ini untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Pada tanggal 14 Maret 2003, pasar modal syariah secara resmi diluncurkan di Indonesia bersamaan dengan penandatanganan MOU dan Bapepam LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Selanjutnya, perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional. Pasar modal syariah yaitu segala sesuatu seutuhnya hanya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan patuh pada ketentuan syariat termasuk prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan pasar modal konvensional, hanya memikirkan keuntungan. Secara khusus, ada beberapa perbedaan pasar modal syariah dan konvensional, yaitu yang pertama, suatu perusahaan atau pasar modal syariah ketika menjalankan kegiatan operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal konvensional, bentuk kegiatan operasional perusahaan tidak ada ketentuan. Nah, yang kedua itu Al-Quran, hadis menjadi dasar patokan dan hukum pasar modal syariah, seperti yang dimudahkan oleh fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Sedangkan pasar modal konvensional diatur dengan Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945. Yang ketiga, kegiatan pasar modal syariah terutama dalam pelaksanaannya berada di pengawasan DSN atau Dewan Syariah Nasional. Begitupun sebaliknya terhadap pasar modal konvensional. Nah, yang keempat, indeks harga saham konvensional atau lain IHSG dan lain-lain dengan indeks harga saham syariah ialah JI Jakarta Islamic Index dan DS Daftar Efek Syariah. Nah, adapun konsep pasar modal syariah itu secara umum masih sesuai dengan konsep fikih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pasar modal syariah harus menghindari segala jenis transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir, menghindari transaksi doror, dan juga selalu memastikan kehalalan produknya. Baik, selanjutnya yaitu instrumen investasi syariah di pasar modal Indonesia. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terlibat di pasar modal syariah. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antar pemain utama sebagai berikut. Yang pertama, emiten atau perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dan yang kedua itu investor. Nah, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi atau disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Nah, yang ketiga itu lembaga penunjang. Nah, fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, di dalam pasar modal syariah ini ada berbagai macam jenis-jenis pasar modal syariah
Di antara lainnya itu pertama saham syariah. Apa sih saham syariah? Saham syariah atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian si pemilik saham tersebut tuh merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan dividen atau capital gain. Nah, yang selanjutnya itu obligasi syariah. Apa sih obligasi syariah? Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang wajib emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk yang bagi hasil atau margin. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu reksadana syariah. Ya, reksadana syariah ini adalah reksadana yang beroperasi untuk ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dan manajer investasi, begitu pula pengelolaan adanya investasi sebagai wakil sahib almal maupun antara manajer investasi dan dengan penggunaan investasi. Nah, untuk selanjutnya itu perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia dan global. Pada 12 Mei 2011, BPPN LK dan Dewan Pengawas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang terdiri dari seluruh saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI dan telah bergabung dalam Daftar Efek Syariah atau DS. Cara ini dilakukan untuk memisahkan saham syariah dan non syariah agar masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada saham syariah tidak salah tempat. Meskipun baru diterbitkan pada 2011, namun perkembangan ISS ini tiap tahunnya terus mengalami perkembangan yang cukup stabil. Di masa pandemi COVID-19 ini, tahun 2020 harga indeks saham syariah ikut terkena dampaknya dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Maret. Indeks saham syariah perlahan mulai kembali meningkat. Pasar saham syariah diklaim sebagai salah satu instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat di masa pandemi ini. Dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 3.363 triliun atau 59% dari total kapitalisasi saham Indonesia sebesar 5.612 triliun pada bulan November 2020. Di masa pandemi COVID-19 ini, tahun 2020 harga indeks saham syariah ikut terkena dampaknya mengalami penurunan. Nah, baik, selanjutnya itu perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia dan global. Pada 12 Mei 2011, BPPAN LK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang terdiri dari seluruh saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI dan telah bergabung dalam Daftar Efek Syariah atau DES. Cara ini dilakukan untuk memisahkan saham syariah dan non syariah agar masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada saham syariah tidak salah tempat. Meskipun baru diterbitkan pada tahun 2011, namun perkembangan ISSI ini tiap tahunnya terus mengalami perkembangan yang cukup stabil. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini tahun 2020, harga indeks saham syariah ikut terkena dampaknya dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan Maret. Indeks saham syariah perlahan mulai kembali meningkat. Pasar saham syariah diklaim sebagai salah satu instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat di masa pandemi ini dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 3.363 triliun atau 59% dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia sebesar 5.612 triliun pada bulan November 2020. Nah, selanjutnya bagaimana sih perkembangan pasar modal syariah di negara lain? Nah, yang pertama tuh di Malaysia. Perkembangan contohnya di Malaysia ya, di negara lain, di negara tetangga kita, negara Malaysia. Contohnya, perkembangan investasi syariah di pasar modal Malaysia dimulai pada tahun 1983. Pada saat itu, pemerintah Malaysia menerbitkan obligasi syariah yang pertama dan cukup sukses. Nah, contoh yang kedua itu di negara Singapura.
Pemerintah Singapura adalah negara non-Muslim pertama yang bergabung dan diikuti oleh Inggris Raya, Luxembourg, dan Hong Kong yang baru saja meluncurkan suku pertama mereka pada tahun 2014 yang lalu. Nah, yang ketiga itu di Amerika Serikat. Meskipun jumlah penduduk di Amerika Serikat ini non-Muslim, mayoritas non-Muslim bisa terbilang mayoritas non-Muslim, namun Amerika Serikat memiliki tingkat pasar modal syariah yang tinggi. Selain itu, Amerika Serikat ini juga adalah negara pertama yang mengembangkan pasar modal syariah dan equity fund seperti reksadana. Nah, untuk selanjutnya itu peran Dewan Pengawas Syariah dalam pasar modal syariah. Yang awalnya ini pengawas prinsip syariah. Pengawas prinsip yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap suatu lembaga keuangan syariah bertujuan untuk agar lembaga keuangan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperlukan untuk menjaga reputasi lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip hukum. Nah, otoritas jasa keuangan ini adalah institusi yang bertugas untuk mendorong dan mengawasi kegiatan pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan ini atau OJK ini telah secara aktif mendorong berkembangnya aktivitas pasar modal syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih peran dari Dewan Pengawas Syariah ini? Nah, peran dari Dewan Pengawas Syariah ini atau DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditawarkan oleh DSN. Nah, sedangkan DSN ini mempunyai fungsi utama dari DSN ini. Fungsi utamanya adalah yang pertama nih, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Nah, fungsi yang kedua ini sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN untuk mengkomunikasi usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Nah, selanjutnya itu konsep fundamental investasi berdasarkan syariah. Secara umum, investasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, investasi pasif. Nah, investasi pasif ini dijelaskan sebagai strategi investasi yang menargetkan keuntungan besar dalam jangka panjang, namun dengan menekan biaya beli dan jual. Investor pasif ini cenderung membangun kekayaan secara perlahan dari waktu ke waktu. Umumnya investor pasif ini sering membatasi jumlah dana yang diinvestasikan. Mereka juga kerap menerapkan strategi beli dan tahan. Dalam investasi saham, misalnya investor pasif cenderung akan menahan godaan untuk bereaksi terhadap perkembangan di pasar saham. Nah, yang kedua ini investor aktif. Nah, apa sih investor aktif? Ini investor aktif ini kebalikan dari investor pasif ini yang tadi itu. Investor aktif selalu melakukan kegiatan investasi yang terus-menerus. Mereka senantiasa melakukan pemantauan aktivitas dan performa investasi secara berkelanjutan, sehingga bisa memanfaatkan kondisi dan situasi yang mungkin saja menguntungkan. Investor aktif turun tangan langsung dalam menangani aktivitas investasinya, meskipun kadangkala juga melibatkan bantuan orang lain yang berperan sebagai manajer investasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan dan prospek keuangan dan investasi syariah Indonesia dan global. Nah, munculnya sukuk sebagai salah satu instrumen pada pasar keuangan memberikan peluang besar bagi emiten muslim dan non-muslim untuk melakukan investasi yang relatif aman dan dengan nilai imbal balik atau return yang cukup kompetitif. Sukuk di Indonesia ini pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar. Adapun peluang dan penerapan investasi syariah yaitu yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan sukuk dari emiten negara-negara muslim. Nah, yang kedua, sukuk dapat digunakan untuk jenis pendanaan pada sukuk retail. Nah, yang ketiga itu konsep sukuk akan menjadi lebih populer dan cenderung dapat bergerak secara eksponensial. Nah, untuk selanjutnya itu perkembangan investasi di Indonesia ini seperti apa? Nah,
Melihat dari perkembangan instrumen pasar modal secara garis besar, pasar modal syariah juga bisa dibilang berkembang. Jadi pasar modal syariah di Indonesia ini cukup berkembang. Tetapi dalam hal ini perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ini tidak pula berjalan mulus. Pasar modal di syariah di Indonesia ini dihadapkan dengan berbagai macam kendala atau tantangan. Nah, salah satu kendala atau tantangannya itu dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ini kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pasar modal syariah ini. Jadi kurangnya edukasi masyarakat terhadap pasar modal syariah yang ada di Indonesia ini. Baik, mungkin ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan di sini kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.